أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dari ibu dan santri-santri yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kitab ilmu kemarin sampai kemana Bu? Ilmu wajibnya. Jadi banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Ilmu naon nu kudu dipelajari teh yang memiliki keutamaan teh. Kemarin kata ahli fikih, ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih kita tahu yang halal dan yang haram. Jadi kita harus belajar ilmu fikih. Kata ahli hadis sama ahli Quran, ilmu Quran hadis. Dengan keduanya kita bisa mengetahui seluruh ilmu. Kata ahli sufi, ahli tasawuf, ilmu ikhlas dan ilmu penyakit hati. Kata ahli kalam, ilmu kalam. Semuanya berbicara, tidak ada ilmu tentang dunia. Jadi ilmu wajib teh sadayana berbicara ilmu agama hukum, ilmu akhirat. Berarti ilmu dunia hukum teh sunnah, tidak wajib. Wa mu'amalah allati kalafa ala salasati aqsam. Dan ilmu yang mesti diamalkan itu ada 3 ilmu. Jadi inti nama ayat 3 sub ilmu yang mesti diamalkan dengan karakteristik ada 3 bagian. Yang pertama i'tiqad, kedua fi'lun, ketiga tarkun. Jadi ada 3 bagian ilmu yang mesti diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Inti ilmu ada 3. I'tiqad, fi'lun. Yang ketiga tarkun. Tarkun. Yang dimaksud dengan i'tiqad yang pertama. I'tiqad ma akidah, keyakinan. Jadi ilmu yang kita pelajari harus menjadi akidah, keyakinan. Yang kedua, fi'lun. Ilmu yang kita pelajari harus berupa fi'il, pekerjaan yang akan kita amalkan. Yang ketiga, tarkun. Ilmu yang kita pelajari harus menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Jadi ada perkara-perkara yang mesti kita tinggalkan, tarkun. Jadi ada yang mesti dilakukan, ada yang mesti ditinggalkan. Fa'idha balagha sabiyu, maka apabila seorang anak sudah sampai, maka bila sudah sampai masa anak-anak, itu bunyi. Maka apabila sudah sampai masa anak-anak, fa'awalu wajibin alaihi, yang pertama kali diwajibkan atasnya adalah ta'allum, mempelajari kalimatai syahadah, 2 kalimat syahadat. Wa fahmu maknaha, dan memahami maknanya. Wa ilam yahsul dalika bin nazar wa dalil, walaupun dia tidak memperhal itu melalui penelitian dan dalil-dalil.
Jadi senang orang gaduh putra masuk masa anak-anak sobi, maka yang harus kita ajarkan pertama kali adalah dua kalimat syahadat. Kudu ngatos da asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jadi amun ngawulang putra itu pertama kali syahadat. Yang artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun tak apa dalilna di mana, nu penting tiasa syahadat. Jadi para ulama sepakat yang mesti kita dipelajari oleh anak yang masih kecil yaitu syahadat. Ibu kata ajarkan syahadat ke putra teh. Anakku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Non eta teh nya baca bae lah. Deh terangkeun mah. Ya masih anak-anak si daya pikirnya belum bisa memahami. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min azlafil Arab bitasdiq min ghairi ta'alluq dalil. Karena sedulu Nabi SAW sudah merasa cukup dengan orang-orang Arab yang masuk Islam dengan mengakui saja, mengucapkan syahadat saja tanpa tahu dalil. Itu pertama kali masuk Islam kan orang Arab tak apa naon artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul, tak apa dalilnya di mana. Penting mah hafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul plus artinya aku bersaksi gitu. Fadzalika fardul waqti, itulah yang diwajibkan secara waktu. Nah, nanti akan wajib secara waktu. Kapan? Summa yajibu alaihi nadhar wal islam. Nanti di kemudian hari dia harus mempelajari dan mencari dalil tentang syahadat. Gitu. Jadi awal-awal masuk Islam yang mesti dia pelajari itu syahadat. Itu Bu. Nah ulama terus apa dalilnya harita? Terus pelajaran tauhid tentang makna syahadatain itu. La ilaha illallah harita. Jelas gitu ya. Anu dalil-dalil tentang syahadat itu sudah dipelajari di pelajaran ilmu tauhid. Jadi akhirnya tadi di kemudian masuk Islam. Jadi kemudian masuk Islam. Cukup ucapkan syahadat. Oke, karena dia sudah jadi orang Muslim, maka dia wajib mempelajari tentang makna syahadat. Tentang orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tapi tak apa maksudnya kumaha. Di mana dalilna, apa esensinya, ya apa isi kandungan dari syahadat itu. Maka kalau Islamna asal-asalan kadang-kadang sok keluar Islam deui. Kampil tadi. Itu aya jamaah senang kemari ngapain bernikahkeun. Isi nate Kristen, suamina Islam. Rabi teh nya putra Pak Haji kedah terus nabi eta istri. Lamun teu teh bahaya. Wih deui. Diajak kalau orang di kerudung gitu kan. Awalnya kumaha menikahna nikah Islam tah si suami teh. Isina teh Kristen. Pas syahadat benernya waktu nikahnya. Tapi anak teh Kristen, isina teh. Izinan teh Ustaz. Sama suami boleh nikah dengan non muslim. Tapi kalau istri tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Tapi dengan syarat si suami bertekad untuk mengislamkan istri. Lamun saya wae ya lebih baik cerai, nanti kan potong jawaban akhirat ber. Itunya. Jadi syahadat. Nah, enak kan orang terus Islam. Anak orang terus Islam. Kumaha atuh dalam utus sampai anak-anak sudah bisa berpikir, sudah bisa diajak bicara. Sejak kecil diajarkan syahadat. Faedahnya waktu sholat sama itu. Jadi sudah cuma bicara waktu saja, belajar mah. Jadi awal-awal kalau diajarkan lah bisi sholat, tapi cuma nanti sudah datang waktunya baru diajarkan. Faedahnya waktu sholat. Maka apabila datang waktu sholat, wajib dia mempelajari
toharoh, ilmu bersuci, dan ilmu sholat. Nah, karena yang lamun tos datang waktu sholat, tos datang kewajiban sholat, ya wajib belajar ilmu toharoh aja sholat. Tak ini budak orang kan, perhatikan ke orang toharohnya terus bersuci nya. Gimana sholatnya? Itu harus dipelajari, Ibu. Ya, Ibu, walaupun sudah dipelajari di sekolah, di madrasah, Ibu kadang ngecek bacaan. Itu, tong sampai kita terus ageng bacaan teh lepat. Wudu, tinggal wuduna cing. Tapi lamun wudu di masjid Baitur Rahman, orang kali wuduna lepat, cek dilereskeun. Ini kerana kita ya, kieu. Karena kan suara Nabi kemarin Nabi marah gara-gara mata kaki tidak terbasuh, berarti penting bisa. Terus kumaha toharoh kan bukan wudu unggul, kumaha lamun kencing di luar, kumaha cara bersucina, gitu kan? Terus kumaha lamun kondisinya tidak ada air, itu kan ada aturannya. Tong asal-asalan, mun tidak ada air kumaha bersuci. Berwudu amun teu ada air kumaha tayamum. Itu teh aya aturan. Makanya apabila waktu datang waktu sholat, maka wajib ilmu agama diajarkan terkait taharah dan sholat. Cek. Fa idza asa ila Ramadan, salamun dia hidup sampai bulan Ramadan, wajib alaihi ta'allumus shaum. Maka dia wajib belajar tentang saum. Istilahnya datang bulan Ramadan kudu belajar ilmu saum, kudu belajar saum. Jadi awal-awal Islam tawaka keunlah. Masih anak-anak. Tapi kalau sudah ada datang kewajiban, sudah balik, sudah datang bulan Ramadan, ajarkan saum. Itu. Fa in kana lahu mal, apabila dia memiliki harta, terus sudah sampai haul, maka dia wajib belajar ilmu zakat. Itu di dalam gaduh harta seueur tingali haulna sudah sampai ente isobna, maka dia harus belajar ilmu zakat. Wa in kana ja waktu haji, apabila sudah datang waktu haji, wa huwa mustatiun, padahal dia mampu untuk beribadah haji, wajib alaihi ta'allumul manasik, dia wajib belajar manasik haji. Jadi ilmu itu ada yang mesti dipelajari secara langsung, ada tinggal menunggu waktu. Tikan ayah jabi terus benghar tapi terhaji-haji atau seur, berarti ilmunya can sampai gitu, merasa lebar. Ya. Itu tukang satpam tiap muka portal dipasang 5.000. Akhirnya naik haji teh si satpam eta nosok masih 5.000 teh haji. Kali-kali buka portal 5.000. Ini tinggal di Bank Muamalat. Tinggal di Bank Muamalat itu tentang semangat ibadah haji. Ya kan nungguan teller teh. Sambil nungguan tinggal ya TV. Jadi si Nubenghar naik mobil BMW, wah magah. Tiap buka portal 5.000. Suatu waktu nu buka portal teh si satpam kalaka masih uleman walimatul hajj, walimatul safar. Di ulam, ulang si etang si ibadah haji ulang oge sih geus beungharkeun teu ibadah haji. Eta Bu, aya nu mampu tapi tidak mau. Ada yang mau tapi tidak mampu. Nu parah mah kemauan, tidak ada kemampuan. Ibu tuh ibadah haji itu ngumpulkeun enak. Bujeng-bujeng Pak Ustaz. Bujeng-bujeng lagi ibadah haji ketuang gini saya tak salah. Yang penting mau heula tekad heula. Kan ada tukang tambal ban ibadah haji, tukang bubur mah mesti baheula tukang bubur mah. Tukang kali dan iya kemampuan kempelkeun teu. Jadi pertama tadi akidah syahadat, yang kedua ada fi'il, pekerjaan itu datang ketika sudah datang kewajibannya. Yang ketiga meninggalkan pekerjaan itu. Wa amat taruk
adapun yang mesti dia tinggalkan itu sesuai dengan keadaan senabu. Kapan dia mesti meninggalkan siga anu head kudu ninggalkan sholat atau lakukan sholat? Tinggalkan sholat. Lamun sholat jadi pahala atau dosa? Dosa. Lamun ninggalkan sholat? Jadi pahala. Rugi itu saum bulan Ramadan gara-gara head. Entah rugi. Ibu dapat 2 pahala. Pertama ada pahala meninggalkan saum pas bulan Ramadan. Kedua pahala ngodoan. Jadi pahala itu 2. Perempuan mah laki-laki mah hiji pahalana. Pahala saum mungkul karena tidak terhalang oleh head. Perempuan pahala 2. Jadi ada kalanya dapat pahala karena ditinggalkan sholat. Untuk sholat pasti pahala. Itu tidak saum jadi pahala. Jadi tergantung keadaan. Terus seperti orang buta. Orang buta dia diharamkan. Pengharaman melihat yang haram itu berlaku untuk orang yang memiliki mata penglihatan. Tapi kalau buta tidak haram. Nah, tidak haram. Ya tetap bisa ningali ya. Itu. Makanya senang. Seorang anu di Mesir, Muaz, anak kecil, hafal Quran. Jadi orang tua nama tolong, tapi nganter-nganter ke anak naik motor di Mesir ya orang Mesir jaraknya jauh bisa diantar ke tiap hari naik motor, tapi pas dugi ke tempat guru nasihat teh tiap salah sekali ke orang uih jadi hati terus jauh tiap sampai rumah si nasihatnya di orang uih akhirnya kata ayahnya dia itu sangat semangat untuk menghafal Quran padahal lolong. Akhirnya dia hafal Quran. Ditaruh ke wartawan, apa permintaanmu kepada Allah? Jika Allah akan mengijabah doamu. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa supaya saya tetap di dalam keadaan buta. Jangan diberikan penglihatan. Kenapa itu? Sampai nangis orang. Kenapa demikian? Karena dengan buta ini saya bisa hafal Quran. Mudah-mudahan dengan hafalan yang saya punya, saya bisa melihat orang tua saya, bertemu orang tua saya nanti di hari kiamat, dikala saya tidak ada teman yang mengantar saya. Sedangkan nangis tapi menonton. Jadi akhirnya diantar-antar ke orang ke engke masna. Daerah kan tadi antar. Namun ada hafalan Quran saya bisa bertemu dengan orang tua saya. Nah itu buta. Yang buta hafal Quran. Dia orang sudah nubolotot. Bisa ningali anu haram teh kernu bisa melihat, tapi kernu utama tidak jadi haram. Wa alal abkam, dan kepada orang yang bisu, ya dia tidak diharamkan berkata-kata yang jelek. Dan kumaha tidak bisa ngomong atau bisu menjempel ya. Gitu. Orang kan dilarang menghina, mencaci. Dan orang bisu nggak bisa menghina. Gitu. Baik ada fi baladin, apabila kita berada di sebuah negeri yang di sana menghalalkan minuman keras, gitu kan? Terus boleh memakan babi, gitu. Maka dia wajib mengetahui pengharaman hal itu. Gitu, Bu, ada satu kondisi, ya umpama ke Eropa, jamaah itu, Bu, dia itu terpaksa minum, larang ngahaneutkeun tubuh, sakitunya. Ustaz kumaha habis yang ieu cenah, nya minuman itu, homer, alkohol, tapi untuk menghangatkan tubuh dosa itu dosa. Jadi makanya ngahaneutkeun ku Ustaz sakedik dosa. Pokoknya mah setiap apa yang haramnya, apa yang banyak sedikitnya pun haram. Apa yang banyaknya haram, sedikit pun haram. Nah, orang Islam kadang-kadangnya anu tak apa hukum haram halal, atau kadang-kadang dia meremehkan hukum ini. Di Eropa dia minum walaupun sedikit, gara-gara teman nangis, gimana tahan dah kena hangat ke tubuh. Tapi tenan teh mah ke bandek di Bandung atuh. Kalau gitu mah. Itu kalakah hutan batur, nah itu dosa. Apapun alasannya mau terus ke Eropa, tirisa kumaha wae. Entong sampai jika batur minuman keras. Di sana minuman alkohol bisa menghangatkan tubuh.
Aya buat ngaku langsung. Ya abi mah haram we entong nyebut halal. Tong pedah anjeunna ngundang pangawasat. Haram ya Pak, tapi tayang nyaho. Haram kan haram. Pokoknya alkohol apapun walaupun di Eropa sedingin apapun tetap haram. Mending minum bandrek. Betul di saya. Bandrek saset. Ya, bandrek saset atau jahe merah. Jenis isalan yang menyebut. Walaupun ayat. Wa amal i'tiqad sunnah. Adapun yang berkaitan dengan akidah, keyakinan itu. Fa yajibu ilmuha bihasbil khawatir. Maka dia wajib mempelajari ilmunya ketika datang kepadanya khawatir, bahaya-bahaya. Ketika datang keraguan. Jadi sinabu ilmu urusana dengan akidah, dengan keyakinan itu untuk menghilangkan kekhawatiran dan keraguan. Nah, senajami kuda mempelajari dua kalimat syahadat supaya keraguan tentang agama bisa hilang. Jami kan mudah dibeli akidah nate. Hanya dengan seperminggu bisa dijual tak akidah nate. Di Cianjur Selatan eta sakapung masuk Kristen. Gara-gara memahami kalimat syahadat eta akidah. Ya Arjasari taseur gitu. Anu dijual ke amplop sareng seperminggu masuk Kristen. Akidah. Berarti belum paham makna akidah kalimat syahadat, harus perlu dipelajari. Kalau misalnya ragu, itu Islam itu benar atau henteu. Ya, semua agama itu benar. Tah, mun geus aya kitu berarti kudu belajar syahadat di tam. Kan ada jebagannya ayeuna nu konon bakal jadikeun menteri. Kononnya. Nu sok diwawancara di Metro TV. Semua agama itu niatnya sama untuk kebenaran dan meraih surga. Jadi semua agama itu benar, gitu. Nah, atau didinya termasuk Kristen. Namun benar agama itu benar. Disebut itu Kiai Haji. Malah sebut kan itu senang. Tidak informasi nu saya baca bakal jadikan menteri agama. Tuh Jokowi itu sana. Aduh, ruas sih menteri agama nu kieu patut. Nggak semua agama itu benar bahaya tuh tak akidah. Padahal Al-Qur'an inna dina indal Islam. Agama yang diridai itu cuma Islam. Ya berani mengatakan bahwa agama itu benar. Mata kudu belajar akidah itu. Gitu. Ya. Gitu. Terus ada orang yang ragu. Itu halal haramna gitu. Maka dia harus belajar tentang ilmu halal haram. Gitu kan? Ragu. Hari gitu kan? Dia ada orang yang ragu tentang perkara-perkara yang Nabi tidak contohkan. Dia harus belajar ilmu tentang perkara-perkara yang Nabi contohkan. Gitu. Jadi banyak sekali ilmu yang mesti kita pelajari kalau ada keraguan. Orang ragu tapi dia tetap dalam keraguannya, itu bahaya atau gitunya. Tapi tidak prinsip ilmu agama kieu Bu. Lamun hiji perkara masih diragukan. Kita benar atau henteu, itu terus atau henteu mending tinggalkeun. Daripada dilakukan, kan ragu. Kata Nabi, "Da mayaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah yang kamu ragukan sampai datang yang meyakinkan. Jadi lamun ragu itu halal haram itu ada sentuh ti Nabi. Lamun ragu tinggalkan. Tapi yang perkara wajib nong ditinggalkan jika sholat zuhur wajib berjamaah, sholat zuhur wajib eta mah tarawu deui eta. Tapi ada perkara yang ragu itu ada sentuh ti Nabi. Lengan ditinggalkan. Berarti ditinggalkan itu kita tidak jadi dosa kan sunnah eta mah. Itu. Entong kieu kan usah da ieu mah kumaha niat. Entong kumaha niat. Kan dua ibaratnya tilai ku niat sareng ku mutabaah sesuai.
Namun niatnya saya tidak sesuai, tidak akan terima. Sholat subuh dalam segar kan ya. 4 rakaat teh. Lah kumaha niatnya iman saya hoyong 4 rakaat terbiasa. Itu wayan bagi an yata'allama iman bil ba'si wal jannah wan nar. Dia harus mempelajari ilmu tentang iman, tentang hari kebangkitan, tentang surga dan tentang neraka. Sedangkan orang yang belajar iman, surga dan neraka, hari kebangkitan, dia akan semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah kasihan ayeuna Bu. Maksiat teu sieun, korupsi teu sieun, gitu kan? Korupsi teu sieun, mabok di depan umum teu sieun, zina teu sieun. Nah, ieu tah cenah para ulama ge. Dia keyakinan keimanannya kepada hari akhir, kepada Allah, kepada surga can kuat. Karena harta suara abdi saurkeun. Aya pun apa nu gaduh karaoke kalaka nyebut saya takut neraka sepi penghuninya. Nah, tadi tutup tah karaoke plus teh sieun neraka anu ngisian. Soalnya tah omongan teh terus menantang sebetulnya. Mengolok-olok wani-wanian disebut kitu. Tah kitu. Teu aya kasir teh peda, teu yakin teh, teh kudu yakinkeun, Bu. Yakinkan, maka saya muji jamaah tablik teh anu sok ngendong di masjid kamu. Jamaah tablik nih sok kurus keluar, anu gamis di kantor di motrokan, tak Pak Haji nuju ngubah mobil eta. Aya jamaah tablik Baitur Rahman ka dieu gitu. Semua tetangga di sumpingan. Itu bagus soalnya. Jadi kita harus ingat kepada Allah. Jadi dakwah nanti langsung ngetrok dari pintu ke pintu. Jabat tabligh bawa dia kayak gitu. Jadi gitu ada taman dari pintu ke pintu. Sampai ke diskotik Bu. Eta hebatnya. Jadi ada yang bagusnya, ada yang kurangnya. Tuh, jadi iya kan sigap aya pelacur Bu. Aya pelacur. Si pelacur itu teh disumpingan ku jami. Saya kurang rencangan datang ke tempat pelacuran kasar hitam. Kalau kah diceramah rencangan langsung ketemu si pelacuran itu nangis. Bade euy sih. Gitu. Kayak jami mesaran Homer ka diskotik di peseran si alkohol teh eta. Gitu. Nah di peseran watek diinum apa ini naon? Mudah-mudahan dengan diberi ini sama saya mengurangi jumlah peminum pada malam ini. Jadi peser tapi bukan tuh dia tapi dipicana kan. Yang suka jadi ngurangan minum hari ini gara-gara PHK ku saya dibelian kayak gitu. Jadi sampai kaki itu jam itu. Nah mereka ngalacur masih kena ngalacur minum karena kan paham, tak mencarekan, ya mana yang mabuk baik berikan pemahaman, terutama pada bab akhirat itu. Ini iktikad akidah nala kuatkan. Jadi keputra orang, nu kedah dipelajari akidah, tong nilai hungkul. Jangan ngambek dina rapotna bagus. Ieu rapotna bagus. Oh tauhid nilainya sakieu. Ayo pasti tanya teu bisa naon. Itu langsung dicarikan pesantren. Bab ustaz ieu ngasih nilai ieu atas dasar apa? Dasar naon ieu teh? Tong sekedar nilai. Kita nilainya di mana? Asal dasar apa? Pasti taros ieu maca Quran masih kene babaradu. Taros ieu teu bisa, tapi nah nilainya bagus. Di orang tua tidak langsung merasa bangga dikasih rapot bagus teh. Tapi taros kita sesuai itu yang anak dari taros anak teh. Taros Saudi, taros baca Quran, kalata empati sudah tidak ada kesaudaranya. Berarti gimana? Lepas atuh. Di senadina kurikulum pesantren ayeuna jadi pesantren bagus. Jadi keberhasilan kami bukan dilihat dari angka-angka, tapi dari nilai-nilai yang diterapkan oleh anak tersebut dalam kehidupan. Itu bagus Ustaz, itu pesantren teh. Kurang mah angka wis coba. Padahal di kenyataan mah eta teh kenging ngiron berjamaah. Ya gitu kan. Tapi wali terus putana kamu kalau belajar ujian kumaha nya lamun guru siapa tiron-tiron. Terus direncanakeun aya ngisi patiron-tiron. Tahunan setiap orang teh ngecek. Gitu. Kayaknya kan pesannya teh pamegah-megah tapi etana nilainya sudah sangat berkurang. Gitu sanabu tentang ilmu akidah. Nah, maka di sini
Fabana maka jelaslah ketika kami menyebutkan tentang ilmu-ilmu yang tadi, tentang inti-inti ilmu tentang akidah yang mesti kita kerjakan, yang mesti kita tinggalkan, maka terbagi menjadi dua ilmu teh. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain yang mesti dia pelajari, itu mah langsung, mesti dia pelajari secara personal. Jadi fardu ain mah masing-masing wajib belajar eta. Yang fardu kifayah ilmu yang cukup dipelajari oleh sebagian saja. Lamun orang tadi tenang naon. Jadi aya ilmu anu fardu ain, aya ilmu anu fardu kifayah. Gitu. Apa ilmu yang fardu ain? Tadi ilmu agama atau wajib mah. Jadi orang wajib belajar ilmu agama. Ilmu Quran, hadis, ilmu fikih itu wajib dipelajari. Itu fardu ain. Lamun ditinggalkan berarti mendapat dosa. Fardu ain mah kan semakin banyak ilmu semakin tinggi ketakutan dia kepada Allah, semakin sieun ke Allah teh, semakin rajin ibadah. Tapi semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat namun tidak amalkan. Tapi yang paling lebih berdosa dia tidak mau berilmu. Karena jamiah menikah itu apa ngarang teh ayat kewajiban untuk mengamalkan, padahal tetap wajib. Itu ilmu agama wajib sadayana. Ilmu agama semua wajib ain, fardu ain. Fa amma fardu kifayah, adapun ilmu yang hukumnya fardu kifayah, fa huwa kullu ilmin, yaitu setiap ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia. Eta mah fardu kifayah, teu wajib ain. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia, urusan dunia seperti KTP, seperti kedokteran. Eta fardu, tapi teu fardu ain, eta mah fardu kifayah seperti kedokteran. Huwa daruriyun, ilmu kedokteran penting, ilmu kedokteran teh fi hajati baqail abdan, untuk kebutuhan badan agar tetap sihah, agar tetap sehat. Jadi sini ilmu kedokteran penting untuk menjaga badan agar tetap sehat. Tapi eta mah fardu kifayah. Tong samping ngulik ilmu kedokteran tapi ilmu agama ditinggalkan, eta parah. Enggak boleh eta. Ilmu kedokteran dipelajari tapi ilmu agama dikandungkeun. Kalau mau ilmu agama tetap dipelajari, ilmu kedokteran tetap dipelajari. Gitu. Karena banyak kan kedokteran ayeuna lamun calon dokter hafal Quran langsung diluluskeun teh Bu. Nah, Quran aja bisa dihafal. Kemudian resep-resep obat perkara itu pasti lebih bisa dihafal. Jadi sekarang kedokteran teh suka meloloskan orang yang hafal Quran. Ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran penting, tapi yang kedua wal hisab, matematika, hisab teh atau matematikanya penting. Matematika teh faidah daruriyun, penting pisan, tapi fardu kifayah. Tentu sadayana wajib kudu belajar matematik. Tong dipaksakan belajar fisika, matematik, belajar ekonomi. Gitu. Itu wajibnya dalam urusan apa? Fikih ilmu waris, matematika diperlukan dalam urusan ilmu waris. Wasoya, ilmu wasiat, tentang wasiat dan lainnya, kaitan-kaitan yang ada hitung. Tapi fardu kifayah itu wajib ain. Cukup pes sebagian orang. Gitu Bu, matematik. Fahali ilmu-ilmu yang ini, yang fardu kifayah ini, lau khola, kalaulah tidak ada yang mempelajarinya dari suatu negeri, maka penghuni
negeri itu akan merasa kesulitan. Wa idza qama, tapi kalau ada yang mempelajarinya, jadi tadi ilmu matematika sareng ilmu kedokteran tadi mempelajari, pertama dosa seluruh negeri eta. Yang kedua merasa kesulitan kalau ada yang sakit gitu kan. Tapi lamun aya salah sahiji di negeri eta saurang wae, maka kewajiban mempelajarinya untuk yang lain jadi gugur. Jadi boleh belajar atau tidak. Adapun tadi ilmu agama, dia wajib mempelajarinya, apapun pekerjaannya, apapun minat yang dia inginkan, bidang yang dia inginkan, tapi tetap jangan terlepas dari ilmu agama. Jadi dokter anu paham agama, jadi ilmu ahli ekonomi yang paham agama, jadi ahli politik yang paham agama, itu bagus. Ente gara-gara dipisahkan antara agama sareng ilmu dunia, jadi sekuler, yang bawa Islam lah dalam politik, yang bawa Islam dalam ekonomi, jadi kacau segala rupa dihalalkan gitu. Jadi Islamnya cuma ada di masjid, cuma ada di madrasah, tong dicanak politik, tong dicanak ekonomi. Itu Bu. Wala yata'ajjab min qawli, maka jangan heran dengan pendapat kami. Inna tiba ilmu kedokteran, sesungguhnya ilmu kedokteran dan hisab adalah fardu kifayah. Itu semua. Ilmu kedokteran itu sanis, ilmu kedokteran, ilmu hisab adalah fardu kifayah. Termasuk juga ilmu tentang industri, infrastruktur, itu fardu kifayah. Lalu dikembor-kembor ke presiden sukses deh, itu mah fardu kifayah. Tapi yang wajib ilmu agama di sekolah kalahkah bayar dihapus. Ilmu fardu kifayah kalahkah dibagak-bagakeun baik tak aya buktasna. Nah, itu fardu kifayah. Ilmu industri, ilmu pertanian, terus ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan dunia, itu hukumnya fardu kifayah, termasuk ilmu tentang obat-obat. Gitulah. Adapun mempelajari ilmu hisab, ilmu kedokteran secara mendalam, ini adalah keutamaan bagi sebagian orang. Itu. Kemudian terkadang ada sebagian ilmu wajib acan. Tadi kan wajib. Belajar ilmu kedokteran wajib. Hisab, ekonomi, Islam, matematika wajib. Industri wajib, tapi kifayah wajib nanti untuk sebagian orang, bukan untuk seluruh orang. Ilmu agama wajib untuk semua orang. Tapi iman hukumna itu wajib acan, ilmu mubah. Seperti mempelajari ilmu syair. Ilmu syair teh. Ilmu nyanyi. Eta mah wajib acan cenah ilmu nyanyi mah. Ya les vokal geuning. Musik eta mah wajib acan. Les piano, eta mah sangat wajib acan eta mah. Eta mah mubah, boleh lah cenah. Eta mah urusan dunia, tapi eta wajib acan. Itu kan les piano, les vokal. Kan orang nanti hanya jadi artis kalau les vokal, itu mah tuh wajib aja. Tapi akhirnya gaji nu paling banyak jadi naon? Jadi penyanyi soalnya. Penyanyi terus naon? Jadi penyanyi terus jadi stand up komedi gini, jadi pelawak. Barada gitu. Tapi gaji guru, gaji dokter arali. Baru wajib itu etan dokter, guru, dua wajib gitu. Iya, tapi nu balik gaji eta. Guru dibayar sakedik untuk memperbaiki anak-anak generasi, ari artis bergaji badan untuk merusak generasi. Gitu kan? Sampai kali sebarang ditegur antep acarana teu bermutu. UKP ikut MUI teu bermutu. Itu acara teh bobogohan hurui hura-hura selihina. Sauna bagus teh. Ditegur datang minta maaf beres. Kitu deui teh. Setiap ditegur acara tidak bermutu. Sampai kamu Siti Badriah, si Bad anu nyanyi namu Siti Badriah. Iya. Sekali tampil 100 juta. Sekali tampil 100 juta. So, sekali tampil 100 juta bayar Bu. Aina guru ngaji di Baitur Rahman sabaraha eta nu orang barudak madrasah.
Tapi kabukun kalau ulang ngawas di pagi dugi ka wengi, di sore dugi ka wengi. Sekali syuting kan 20.000 guru TK tadi alasan 20.000. Lumayan kita karunya guru-guru ilmu ngajarkeun akidah kan 20.000. Ieu Siti Badriah sekali nyanyi 100 juta ya Allah. 10.000 di Sekali hari. Tuh. sebulannya 300. Iya, kami. Jadi ada ketimpangan. Anu hukumna mubah dibayar badan, ilmu teh. Anu ilmu wajib dibayar murah. Kan aya jeung eta sa nu kamari jaswar foto anu di MK bersaksi. Kan di Jepang mah dibayar badan tapi di Indonesia mah tidak dihargai. Itu kan ahli fisika, ahli matematik. Anu bikin teknologi fingerprint di HP dan biasa dikliku jari itu. Cina belajar musik mah teu wajib aja. Jadi aya anu wajib we. Jadi aya anu ilmu eta lamun dipelajari jadi dosa eta teh. Ilmu nu dipelajari jadi dosa, tercela. Ilmu sihir. Itu ilmu sihir, ilmu magic, ilmu perdukunan. Aya teh. Dulu untung diprotes ku netizen nih Bu tentang liga sihir, liga magic Indonesia diprotes, jadi terjadi ilmu sihir dan itu tercela. Jadi urang teh tos apa ilmu nu wajib sunah kieu teh tinggal mana nu kudu urang prioritaskeun ka putra buatan urang nu kudu pelajari. Mana ye bade musik heula, bade matematik atau bade agama heula. Agama heula. Walaupun nanti ke depannya dia jadi dokter silakan. Yang penting fondasi akidahna tos kuat. Jangan lama ilmu dunia digulung tapi ilmu akhirat akan diting. Nah, jadi orang yang sekuler kata sahabat Nasir, engkau besarkan dia, tapi engkau sekulerkan pikiran dia. Dibesarkan ku ibu, tapi disekulerkan ku orang sorangan, jadi tidak tuntutan orang karena agama sangat kurang sekali. Itu Bu yang mesti kita bahas, mudah-mudahan yang bermanfaat. Kalau kita lanjutkan tentang ilmu ini di episode yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan pikiran kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.